Oke. Jadi di sini dapat kita lihat ya, AG. Rumusnya tadi kan setengah kali alas kali tinggi, karena perbandingan luas segitiga, jadi setengah kali alas kali tinggi, setengah kali alas kali tinggi juga. Karena sama-sama setengah, jadi setengah bagi setengah, 1. Nggak perlu ditulis lagi. Selanjutnya, AG. AG di sini merupakan diagonal ruang. Karena diagonal ruang berarti dia S akar 3. Jadi 8 akar 3. Udah langsung tahu ya. Dikali dengan EP. E ke P-nya kita belum tahu. Ini yang mau kita cari. Jadi tetap ditulis. Sama dengan EA. EA-nya sisinya berarti 8 dikali EG. Nah, kalau tadi AG itu diagonal ruang, EG ini diagonal bidang. Kalau diagonal bidang berarti S akar 2. 8 akar 2, pintar. Jadi EP sama dengan dicari-dicari, ketemulah hasilnya adalah 8/3 akar 6. Oke, kita coba pakai cara yang kedua atau menggunakan cara teorema Pitagoras. Masih di soal yang sama. Nah, kalau di cara menggunakan teorema Pitagoras, kita ambil satu sudut, kita ambil satu segitiga deh, ambil satu segitiga. Ini segitiganya. Untuk segitiga yang pertama ada EAP, karena kan tadi kita ambil suatu titik bantu P. P itu merupakan jarak dari E ke garis AG, titik P. Nah, Ibu akan mencari jarak EP menggunakan teorema Pitagoras. Kita ambil segitiga EAP dengan siku-siku di P. Dan karena dan segitiga EPG siku-siku di P. Jadi dia sama-sama mempunyai sisi EP ya. Jadi karena sama-sama mempunyai sisi EP, kita bisa letakkan sama dengan. Jadi untuk mencari nilai EP, untuk mencari nilai EP, EP kuadrat untuk segitiga yang pertama dan EP kuadrat untuk segitiga yang kedua. EP sama dengan EA. P berarti di sini siku-siku ya, berarti EA-nya kan sisi miring. Jadi EA kuadrat dikurang dengan AP kuadrat. Seperti ini. Nah, kemudian EP kuadrat sama dengan EG kuadrat dikurangi dengan PG kuadrat. Oke. Sekarang pertanyaannya, nilai AP itu berapa? Nilai PG itu berapa? Nah, kalau misalnya pada teorema Pitagoras, kita bisa memisalkan AP sebagai X. Atau kita bisa juga memisalkan PG sebagai X. Sama aja. Terserah mau pakai yang mana. Ibu-ibu coba AP-nya menggunakan X ya. Ibu misalkan X. Berarti, kalau AP X, berarti PG sama dengan, nggak boleh kita misalkan lagi dengan Y. Atau misalkan lagi dengan variabel lain. Nanti banyak variabelnya. Jadi, kalau misalnya AP itu nilainya X, berarti PG nilainya adalah 8 akar 3 dikurang dengan X. Seperti itu ya. Nih, AP sama dengan 8 akar 3 dikurang dengan X. Ya PG. PG sama dengan 8 akar 3 dikurangi dengan X. Jadi sekarang Ibu masukkan. EA kuadrat berarti 8 kuadrat dikurangin AP. AP tadi Ibu misalkan dengan X. Berarti X kuadrat sama dengan EG kuadrat 8 akar 2 dikurangin dengan PG kuadrat. PG tadi 8 akar 3 dikurangin X. Dikuadratkan. Sama dengan 8 kuadrat 64, X kuadrat sama dengan 8 akar 2 dikuadratkan, hasilnya 128. Nah, ini 8 akar 3 dikurang X dikuadratkan. Caranya, 8 akar 3 dulu dikuadratkan, hasilnya adalah 192. Kemudian untuk yang di tengahnya, 2 pangkatnya ya. 2 dikali dengan 8 akar 3. Dikali lagi dengan minus X. 2 kali 8 akar 3, 16. 16 akar 3 dikali dengan min X, hasilnya adalah minus 16 akar 3 X. Ditambah X kuadrat, seperti itu. Oke, kemudian selesaikan. Ini tadi kan dalam kurung masih ya. Kamu keluarkan dia dari dalam kurung, berarti min kali plus jadi min. Min kali min jadi plus, min kali plus jadinya minus. Selesaikanlah dia, sehingga ketemulah hasil X adalah 8/3 akar 3. Itu baru nilai X atau nilai AP. Sedangkan pertanyaannya adalah jarak dari E ke P atau EP yang ditanya. Bisa kita masukkan lagi pakai teorema Pitagoras yang tadi. EP kuadrat sama dengan EA kuadrat dikurangin AP kuadrat.
Berarti EA-nya 8/2 dikurangin. Kalau tadi AP-nya itu X, sekarang AP-nya kan udah ketahuan nih berapa nilainya. 8/3/3. Substitusikan. Nah, kemudian ketemulah hasilnya. Hasilnya adalah 8/3/6. Oke, sama ya, sama cara yang pertama tadi, 8/3/6. Jadi kalian boleh milih, mau pakai cara perbandingan segitiga atau menggunakan teorema Pitagoras. Cara yang ketiga menggunakan aturan kosinus. Oke, aturan kosinus ini bisa kalian lihat aja sendiri karena ibu nggak recommended. Tapi kalau misalnya memang dua cara tadi nggak bisa digunakan, harus pakai cara aturan kosinus. Nah, nanti aja ibu jelasin yang kosinus karena dia menggunakan sudut ya, nanti aja. Oke, selanjutnya konsep yang ketiga yaitu konsep jarak titik ke bidang. Oke, perhatikan di sini. Ini adalah suatu gambar ilustrasi dari jarak dari titik ke sebuah bidang. Baca di sini. Misalkan X adalah bidang datar dan titik P merupakan sebuah titik yang berada di luar bidang X. Jarak titik P terhadap bidang X merupakan panjang garis tegak lurus dari titik P ke bidang X. Panjang garis lurus inilah yang merupakan jarak terpendeknya. Oke, jarak dari titik P ke bidang X diwakilkan oleh panjang garis PA katanya. Tadi kan ini titik P. Nah, kemudian A-nya datang dari mana? Oke, Ibu jelaskan. Langkah-langkah untuk mengubah jarak dari titik P ke bidang X menggunakan jarak dari titik P ke garis K katanya. Hal yang pertama kali harus kita buat adalah kita tarik dulu sebuah, nah ini yang pertama, lukis bidang W yang melalui titik P. Oke. Dan tegak lurus dengan bidang X ya, ini X ini salah ya. Oke, jadi ada titik P dengan bidang X, kita tarik, kemudian kita buatlah si bidang-bidang yang tegak lurus ya. Nah, bidang W ini akan tegak lurus dengan bidang X dan berpotongan di garis K. Jadi bisa juga kita misalkan jarak dari titik P ke garis K, atau kalau misalnya bisa juga kita misalkan di sini titik A, berarti jarak dari titik P ke titik A. Titik A ini merupakan titik potong dari titik P ke garis K-nya. Oke, kita masuk ke contoh soal aja. Sebuah kubus KLMN OPQR memiliki panjang rusuk 6 cm. Perhatikan segitiga KMR. Tentukanlah jarak titik N ke bidang KMR. KMR ya ditanya. Oke, di sini ambil. KMR. Tadi jarak sisinya panjangnya 6 ya, jadi KMR. Ditanya titik N ke bidang KMR. Seperti ini. Jadi kalau misalnya kita ambil sebuah ilustrasi gambar, berarti titik N, kita ambil lah nih. Kita misalkan dengan S ya, di sini Ibu misalkan S. Ibu belum tahu nih S ini jaraknya sama nggak antara RS dengan ST. Jadi kita belum tahu jaraknya sama atau enggak. Bisa kita menggunakan perbandingan segitiga ya. Jadi ada segitiga NTR dengan siku-siku di N dan NTR dengan siku-siku di S. Kalau dia siku-siku di N, boleh kita kalau dia siku-siku di N, alasnya boleh NT, boleh juga NR, gitu ya. Oke, masukkan rumusnya. Setengah dikali RT, berarti dia misalkan ini dulu ya, siku-siku di S, berarti setengah kali alasnya RT, tingginya NS. Setengah kali alas RT, dikali tingginya NS. RT-nya tadi udah tahu ya berapa? Oh, belum tahu ya, RT-nya berapa? Oke, nanti kita hitung. Nah, satunya lagi sama dengan luas NT-nya alas, NR-nya tinggi. Nah, kita belum tahu nih panjang dari si RT, panjang dari NT. Nah, panjang dari NT dulu deh, NT. Berarti NT ini merupakan kan dia diagonal bidang ya dari N ke L, jadi dia titiknya potongan di sini karena NL 6/2 berarti di sini bagi 2-nya berarti 3/2. Untuk RT ini bisa kita ambil siku-siku ya, kita menggunakan teorema Pitagoras, berarti RT sama dengan NR kuadrat ditambah NT kuadrat sama dengan 3/6. Oke, udah ketemu jawabannya. Masukkanlah angka-angkanya, kemudian ketemulah nilai NS sama dengan 2/3. Seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Jika masih ada pertanyaan bisa langsung chat pribadi ke Ibu atau bahas di grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum.
warahmatullahi